Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Nur Halimah dengan NIM A1C221001 dari kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dan sikap pada proses dan penilaian pembelajaran matematika. A. Motivasi belajar. 1. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin yaitu mover yang artinya dorongan atau daya penggerak. Menurut Fillmore H. Stanford, dalam buku Mangkunegara mengatakan bahwa motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sardiman, motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar diri siswa yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Yang kedua yaitu fungsi motivasi. Menurut Sardiman, fungsi motivasi ada 3, yaitu A. Mendorong manusia untuk berbuat. Jadi, sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi, motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. B. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. C. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang sesuai guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Sedangkan menurut Sukma Dinata mengatakan bahwa motivasi memiliki 2 fungsi, yaitu A. Mengarahkan. Dalam mengarahkan kegiatan, motivasi berperan mendekatkan atau menjauhkan individu dari sasaran yang akan dicapai. Apabila sasaran atau tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh individu, maka motivasi berperan mendekatkan. Sedangkan bila sasaran tidak diinginkan oleh individu, maka motivasi berperan menjauhi sasaran. B. Mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan. Suatu perbuatan atau kegiatan yang tidak bermotif atau motifnya sangat lemah atau dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh, tidak terarah, dan kemungkinan besar tidak ada membawa hasil. Sebaliknya, apabila motivasinya besar atau kuat, maka akan dilakukan dengan sungguh-sungguh, terarah, dan penuh semangat, sehingga kemungkinan akan berhasil lebih besar. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi berfungsi sebagai pendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dan mencapai prestasi. Dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang melakukan kegiatan ini akan dapat melahirkan prestasi yang baik dan sasaran akan tercapai. Yang ketiga yaitu macam-macam motivasi. Menurut Tambunan, macam-macam motivasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ditimbulkan dari diri seseorang. Motivasi ini biasanya timbul karena adanya harapan, tujuan, dan keinginan seseorang terhadap sesuatu sehingga dia memiliki semangat untuk mencapai itu. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah sesuatu yang diharapkan akan diperoleh dari luar diri seseorang. Motivasi ini biasanya dalam bentuk nilai dari suatu materi, misalnya imbalan dalam bentuk uang atau intensif lainnya yang diperoleh atas suatu upaya yang telah dilakukan. Adapun menurut Sardiman mengatakan bahwa motivasi intrinsik dan ekstrinsik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu rangsangan dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.
Sedangkan yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya karena adanya rangsangan dari luar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar yang ada pada diri siswa diantaranya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri, tanpa adanya rangsangan dari luar. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul akibat adanya rangsangan dari luar diri siswa. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama yaitu cita-cita dan aspirasi siswa. Yang kedua yaitu kemampuan siswa. Yang ketiga yaitu kondisi siswa. Yang keempat kondisi lingkungan siswa. Yang kelima unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Yang keenam upaya guru membelajarkan siswa. B. Sikap belajar. 1. Pengertian sikap. Para ahli psikologi di bidang pengukuran sikap Louis Thurston, Francis Likert, dan Charles Orwood mengartikan sikap sebagai suatu bentuk evaluasi atau reaksi. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut. Disebutkan oleh Lapierre bahwa sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau secara sederhana. Sikap adalah respon terhadap stimulus sosial yang telah terkondisikan. Demikian juga menurut Richard Gross, sikap merupakan di posisi awal untuk memberi respon pada stimulus yang diterima. Gagne menjelaskan bahwa dalam bersikap ada 3 komponen yang terlibat, yakni kognisi, afeksi, dan tendensi untuk bertindak atau konasi. Yang kedua yaitu ciri-ciri sikap. Yang pertama, sikap tidak dibawa sejak lahir, artinya sikap dapat dipelajari. Yang kedua, sikap selalu berhubungan dengan objek sikap. Yang ketiga, sikap dapat tertuju pada suatu objek dan dapat pula pada sekumpulan objek. Yang keempat, sikap dapat berlangsung lama atau sebentar. Dan yang terakhir, sikap mengandung faktor perasaan dan motivasi. Yang ketiga yaitu fungsi sikap. Yang pertama, sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, sikap berfungsi sebagai pertahanan ego. Yang ketiga, sikap berfungsi sebagai alat pengukur tingkah laku. Yang keempat, sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman. Dan yang terakhir, sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian. C. Keterhubungan motivasi dan sikap pada proses pembelajaran serta penilaiannya. Motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar diri siswa, yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Dan sikap adalah kecenderungan seseorang untuk bereaksi terhadap stimulus yang menghendaki adanya respon, sehingga semakin banyaknya pengetahuan seseorang terhadap suatu stimulus tersebut, maka semakin besar pula seseorang tersebut memberikan respon terhadap stimulus yang ada. Maka dari itu perlunya motivasi untuk membuat siswa bersikap lebih aktif. Salah satu cara menumbuhkan motivasi belajar pada siswa adalah seorang guru harus mampu menghadirkan suasana belajar yang menarik dan membangkitkan semangat belajar siswa. Sebagai contoh, seperti siswa yang memiliki cita-cita sebagai guru, motivasi belajar tampak pada keinginan siswa untuk mencapai keinginan tersebut menumbuhkan kemauan bergiat. Bahkan di kemudian hari, cita-cita dalam kehidupan. Dari segi emansipasi kemandirian, keinginan yang terpuaskan dapat memperbesar kemauan dan semangat belajar. Dari segi pembelajaran, penguatan dengan hadiah atau juga hukuman akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan. Dan kemudian,
kemauan akan menjadi cita-cita. Sekian penjelasan